bulan setelah kita beridul fitri, sebagaimana tradisi daripada Islam ketimuran kita, bahwa setelah kita melaksanakan idul fitri, kita bermaaf-maafan yang biasa disebut dengan halal bihalal. Istilah halal bihalal nikah itu adalah istilah yang dipopulerkan oleh ulama Indonesia, ya. Di Timur Tengah juga tidak ada istilah halal bihalal kecuali di Indonesia, dan kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara tetangga. Jadi halal bihalal nikah tradisi yang sangat baik, ya, yang kemudian dalam hal dari segi hukum fikih, ya, kita bahas sedikit. Yang mohon maaf, insya Allah kita akan melanjutkan pengajian fikih ibadah kita di minggu yang akan datang. Karena momen kita hari ini adalah halal bihalal, maka sebaiknya Tiang Pondok Gosami mendengarkan pembahasan tentang fikih halal bihalal, gitu. Jadi halal bihalal nikah bisa dikatakan halal nikah adalah lawan dari kata haram, yaitu halal lawan dari kata haram. Sehingga halal yang dimaksud di sini bukan halal dari segi makanan atau minuman yang menjadi konsumsi, tetapi halal di sini maksudnya itu adalah menyikapi ya tadinya haram, ya, yang tadinya berdosa menjadi halal, menjadi sesuatu yang tidak berdosa lagi. Maka hukum daripada halal bihalal ini atau terpenuhinya oleh pelaku halal bihalal itu yaitu dengan saling memaafkan. Kenapa? Karena sebelum saling memaafkan itu masih dalam potensi keharaman. Ya, kalau kita mengupas tentang makna halal bihalal. Nah, kemudian dalam tinjauan fikih, menurut para fuqaha atau para ahli hukum Islam, itu halal itu juga bisa mencakup apa yang dinamakan dengan makruh, ya. Makruh itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, ya. Jadi makruh itu sesuatu yang dibenci. Jadi makruh nikah adalah perbuatan yang tidak dianjurkan oleh agama. Artinya walaupun tidak mengakibatkan dosa, tapi kemudian meninggalkan perbuatan makruh adalah sesuatu perbuatan yang mendapatkan ganjaran pahala. Nah, ini yang kita ambil dari pelebaran kata halal. Oke. Nah, kemudian kata halal itu dalam istilah halal bihalal, jika pengertiannya adalah terciptanya, hubungan, terciptanya hubungan yang harmonis, ya, antar sesama umat manusia, terlebih dengan antar sesama muslim, dan lebih spesifik lagi antar sesama zawil arham. Zawil arham itu adalah talian ikatan daripada seorang yang memiliki ikatan darah, ya, ikatan darah dan ikatan hubungan, baik itu ikatan hubungan dengan talian darah karena perkawinan, dan juga bisa akibat daripada pernikahan antara suami dan istri. Nah, itu adalah talian yang kemudian diikat, yang disebut dengan orang yang memiliki hubungan arham, ya, arham atau rahim, itu yang disebut dengan silaturahim. Itu yang mana yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari segi bahasa, mana halal nikah adalah dari kata, kalau dalam bahasa Arab nikah adalah halal.
halla atau halala. Itu artinya adalah melepaskan, melepaskan atau mengurai. Itu halla. Itu misalnya ada ikatan, ikatan yang membelenggu, itu kemudian disebut dengan secara bahasa Arab itu halla. Ya, halla yahullu atau halla yuhillu. Itu adalah melepas, melepas ikatan yang ada. Maka yang dimaksud di sini adalah melepaskan belenggu yang mengikat, yang mengikat dari terjadinya hubungan yang baik antara sesama muslim. Maka melepaskan belenggu itu juga bisa disebut dengan halal, yaitu halal bihalal nikah. Maka kalau ada keadaan yang menyebabkan kita terbelenggu akibat suatu masalah atau suatu problem, sehingga tiang belenggu sami tidak hubungan kekeluargaan itu sempat terputus, maka halal itu maksudnya adalah melepaskan sesuatu yang selama ini membelenggu hati kita menjadi mencair kembali. Yang tadinya kusut menjadi cair kembali, atau yang membengkak menjadi cair kembali. Jadi ikatan itu yang kita lepaskan. Ini dari segi bahasa makna halal bihalal. Kemudian yang ketiga, kalau kita tinjau dari Al-Quran, maka di dalam Al-Quran itu ketika kita mengkonsumsi atau memakan makanan itu disebut dengan halalan thayyibah. Di samping halal juga yang baik. Maka halalan thayyibah itu adalah halal baik yang menyenangkan. Artinya ketika kita memakan sesuatu itu bermanfaat untuk tubuh kita dan dirasa enak di dalam mulut dan tenggorokan kita. Itu disebut dengan halalan thayyibah. Maka aktivitas sesama muslim, aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari dengan bersosialisasi sesama muslim maka itu seharusnya saling menyenangkan, harusnya saling menyenangkan. Itu yang disebut dari Al-Quran bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi itu hendaknya kemudian dibuang, dihapus. Nanti ada ayat yang menyebutkan tentang itu, bahwa harus dihapus itu, yang dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan. Sehingga kita dalam Ramadan ini dianjurkan untuk membaca salah satu doanya, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka ini seharusnya menjadi zikir wirid kita selama Ramadan. Doa ini mau terbau baca sampai 1000 kali semalam terbaca Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah pakai, atau kita memakai bahasa sendiri dalam arti pakai mufradnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sebaiknya nikah kalau tidak sempat di Ramadan yang akan, mudah-mudahan tiang pelunggu sami diberikan umur yang panjang nanti, itu dibaca terus, karena memang itu lanjutan di sidang Rasulullah SAW selama Ramadan itu dibaca sebanyak-banyaknya, karena makna dari Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu luar biasa. Kita minta maaf, minta afa, dihapus semua kesalahan. Jadi lebih tinggi maknanya daripada kita meminta ampunan atau istighfar, meminta ampunan. Kalau istighfar itu makna ghafar, itu artinya menutupi. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya gapura. Gapura itu ceritanya diambil dari kata ghafar, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni atau menutupi kesalahan. Tapi kalau menutupi ini maksudnya adalah ketika sesuatu itu ditutupi, maka sebenarnya zatnya itu masih ada, zat atau sesuatu yang pernah terjadi, sesuatu yang ada
atau materi itu masih ada, tetapi kemudian ditutupi. Misalnya ada bangkai, kita tutupi dengan tanah. Apakah bangkainya hilang? Tidak, dia ditutupi oleh tanah sehingga tidak tercium baunya. Bangkainya tetap ada di dalam tanah. Ini makna kita minta ampunan. Tapi kalau minta maaf yang disebut dengan afa tadi, kita minta untuk dihapus. Dihapus yang maknanya adalah ketika dihapus maka tidak ada lagi bekasnya. Bekasnya tidak ada, apalagi barangnya atau materinya itu sudah terhapus. Maka makna daripada Allah ma'afun itu suatu permintaan atau redaksi doa yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nikah, sehingga kemudian nikah dalam halal bihalal nikah kita dianjurkan untuk saling memaafkan. Jadi disebutkan dari halal thayyibah itu, maka setiap orang itu sebaiknya kemudian mengakhiri semua konflik yang ada dengan saling berdamai. Okay? Jadi konflik nikah nanti juga kita akan bahas nikah sedikit. Apakah kemudian ada konflik-konflik yang memang tidak bisa diselesaikan dengan hanya meminta maaf halal bihalal atau maaf lahir dan batin. Karena ada kesalahan-kesalahan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terhapus dengan hanya mengatakan minta maaf lahir dan batin. Ya, nikah suatu kesalahan yang juga tidak dientengkan, justru dienteng-entengkan oleh sebagian orang sehingga lemak selebar rambut indeng maaf. Nikah dientengkan. Pertama, iya kalau dia sampai lebaran, umurnya sampai lebaran. Kedua, memberikan maaf itu bukan sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh orang yang dizalimi. Tapi ini dalam perkara nikah, perkara yang benar-benar kezalimannya nyata. Ya, kalau saling membenci nikah yang tidak ada siapa, misalnya kalau kita lihat mana siapa yang salah mana yang benar itu masih abu-abu, itu sebaiknya dari kedua belah pihak itu ya harusnya halal bihalal, maka harus diselesaikan. Dan itu yang paling banyak terjadi di masyarakat. Yang terjadi di masyarakat yang menganggap setiap dari orang itu dialah yang benar, dialah yang benar dan dia salah, gitu. Tapi beda dengan keadaan orang yang menzolimi orang lain, entah itu diambil hak miliknya, entah itu kemudian disakiti fisiknya, itu dizolimi, dan itu tidak bisa dimaafkan, dengan hanya mengucapkan napiaran, mohon maaf lahir dan batin. Itu harus benar-benar kemudian orang yang napiaran, orang yang dizolimi itu, ya, harus benar-benar kemudian dia ikhlas nikah, ikhlas, dan itu butuh waktu yang sangat lama. Ada kemudian napi namanya. Maaf itu diberikan tidak hanya dengan salaman, tapi dengan berkunjung, dengan saling bercerita, lama-lama menjadi cair, dengan saling berbagi atau bersodakoh, atau kemudian ngopi bareng. Itu bisa kemudian mencairkan suasana sehingga terjadilah kemaafan. Dan itu butuh napiaran, waktu atau keadaan yang menyebabkan maaf nikah menjadi sesuatu yang diikhlaskan oleh seseorang yang disakiti. Nikah, jadi nikah ada memang kesalahan yang tadi disebutkan tadi itu, bahwa orang yang dizolimi, sekali lagi ini bahasanya dizolimi. Kalau disakiti itu mungkin yang disakiti dan dengan yang menyakiti itu sama-sama saling berbalas, saling berbalas, sehingga kadang kita tidak tahu mana akhir yang salah nikah. Mungkin awalnya yang merasa diri disakiti nikah itu adalah orang yang benar, tapi lama dia juga membalas dalam arti melakukan hal yang sama dengan dilakukan oleh pihak yang kedua. Maka di sini sama-sama melakukan kesalahan.
Dan itu yang banyak terjadi di aktivitas sosial kita selama hidup kita. Maka dengan momen halal bihalal itu sangat penting, gitu. Sangat penting untuk kita saling, disitulah kemudian kita saling memaafkan di momen Idul Fitri ini kan. Itu luar biasa, gitu, luar biasa. Jadi sekali lagi makna yang Tiang sebutkan tadi itu dalam hal orang yang dizolimi ini kan, gitu. Orang yang dizolimi sehingga kemudian dia tidak bisa memaafkan. Yang disebutkan dalam Al-Quran, wala manin tasara ba'da dhulmihi faulaika, ya, wala manin tasara ba'da dhulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Ya, siapa yang membalas setelah ia dizalimi, maka tidak ada dosa baginya. Itu dalam satu hal yang dizalimi, ya, yang dizalimi. Jangan kemudian berbuat hal yang sama dengan orang yang menzalimi, dalam arti membalasnya dan melebihi, bahkan melebihi pada apa yang dia rasakan, gitu. Dalam arti begini, kebanyakan di dalam keadaan kita setiap hari itu kan intinya itu problem yang sifatnya saling saling menjatuhkan, gitu. Masalah ini, masalah itu. Masalahnya sebenarnya tidak begitu penting, ya. Masalah penting, sepele saja. Yang kemudian itu saling membenci. Taruhlah misalnya beda pilihan kades, ya. Beda pilihan calon kepala desa. Sehingga kemudian saling napiaran, ya, saling iur, ya. Kemudian saling menjatuhkan, kemudian bekewaan. Nah, nikah kan napiaran. Ini sesuatu yang kemudian kita dia tahu dari mana arah yang salah nih, kan, gitu. Karena saling membalas. Ini yang kemudian harus saling memaafkan di saat yang momen Idul Fitri. Maka kalau dalam ayat ini yang disebutkan tadi, wala min sarabada'udhulmi walaika ma'alihim min sabil, itu yang orang dizalimi itu boleh kemudian membalas, itu suatu tindakan yang sifatnya fisik, gitu. Sifatnya fisik, kemudian sesuatu yang memang napiaran, dibenarkan, gitu, di dalam syariat. Tapi kemudian di dalam hukum kita, gitu, itu ada ranah hukum, gitu, ranah hukum di negara kita yang kita boleh main hakim sendiri. Nah, ini, gitu. Jadi yang ingin Tiang sampaikan adalah bahwa kadang ada orang yang melakukan kezaliman yang sangat besar kepada orang lain, kemudian dia hanya mencukupkan diri untuk minta maaf saat Idul Fitri. Nah, nikah tidak bisa, ya? Tidak bisa. Seandainya orang yang bersangkutan yang zalimi itu tidak memaafkan, itu tidak bisa menjadi dia dapatkan maaf, ya? Jadi memaafkan itu tidak cukup dengan salaman, kalau itu sifatnya kezaliman, ya? Selama si orang yang kita minta memaafkan itu belum memaafkan, itu tidak bisa kemudian dihapus kesalahan itu. Harus benar-benar dia ikhlas, ya? Harus benar-benar dia ikhlas. Kalau itu, sekali lagi tanda kutipnya, kalau dia memang dizolimi, ya, dizolimi. Jadi itu maknanya sangat luas. Beda yang sebutkan di awal tadi nikah. Nah, nikah. Jadi nikah yang kemudian di akhir ayat yang biasa kita baca tentang sifat memaafkan nikah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man wajaza'u sayyi'atin si'atun mithluha an afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan kemudian memperbaiki hubungan, maka pahala besar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian pembunuhan yang terjadi misalnya, kemudian membayar diat, dan apabila kemudian dari pihak keluarga memaafkan sekalipun terluka yang mendalam, itu yang kemudian diberikan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pihak yang minta maaf harus benar-benar merilis kesalahannya itu, dalam arti dia benar-benar menyadari kesalahannya itu. Jangan kemudian dia salah tapi
pura-pura minta maaf. Ini kayaknya pura-pura minta maaf. Itu bukan dari hati yang terdalam. Maka di sini tetap hukumnya dia sebenarnya belum dimaafkan. Maka nih, jadi nika esensi daripada halal bihalal yang mudah-mudahan tiang pelunggu sami bisa melaksanakannya dengan baik mampu kita laksanakan dengan baik di bulan Syawal nika. Dan nika ada momen yang luar biasa sekali lagi momen luar biasa yang ada hanya di timur di Indonesia nih, artinya di Asia Tenggara. Ya kalau di Timur Tengah nih ya Idul Fitri itu biasa aja nih kayaknya, biasa aja. Nanti begitu selesai Lebaran Idul Fitri ya sudah selesai begitu nih kayaknya. Yang besar itu Idul Fitri itu ya di negara-negara luar negara Arab nih. Jadi yang besar justru itu adalah Lebaran Idul Adha nih kayaknya. Karena bahkan Idul Adha itu 4 hari nih kayaknya. Ya, Idul Adha itu 4 hari. Di Idul Fitri ini adalah lebaran yang biasa kalau di negara-negara Arab nih kayaknya. Jadi momen daripada saling memaafkan ini adalah tradisi hasanah yang sangat baik yang diwariskan di para ulama kita di Nusantara ya. Itu menjadi hal yang perlu kita lestarikan. Dan momen-momen seperti ini adalah momen yang sangat luar biasa dan ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ini pasti kesalahan ataupun kekhilafan itu pasti terjadi. Maka kalau itu hal-hal yang biasa ya, jangan usah kita masukkan ke dalam hati terlalu lama ya, kita buang ya, walaupun kita pernah ya merasa sakit hati nika sehari 2 hari 3 hari itu kita lepaskan saja ya. Berat tetapi kemudian kalau kita ingat dari janji Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sangat membantu kita nika untuk mengikhlaskannya dan fa'ajruhu 'ala Allah. Kemudian ganjaran itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian nanti akan diseru orang-orang yang benar-benar bersabar dari kezaliman orang lain, kemudian dia tidak membalas, bahkan kemudian mampu dia maafkan, itu kemudian nanti yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kiamat, diberikan ganjaran bighairi hisab, tanpa batas ya. Itu adalah ganjaran yang tidak bisa diukur ya, tidak bisa kemudian dikalkulasi besarnya ganjaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mampu ya, bersabar kemudian memberikan maaf kepada orang yang menzaliminya. Kemudian tiap bersami bisa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat nikah, dan mudah-mudahan tiap bersami juga diberikan umur yang panjang sehat afiat, dan kita doakan kepada seluruh keluarga kita ibu bapak kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, Allah berikan rahmat dan ampunan yang luas di dalam kuburnya, kemudian mereka kubur-kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Ala hadini wa ala kullatin salih wa rasulullah sallam. Al-Fatihah. Sampun ikan yang bisa yang sampaikan. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. حسن نفسي وإياكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا. دفعتني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Oke, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.